37 lebih baik tidak bertemu. 6. Di hari kedua Leng Xicheng menginap di villa itu, Gu Qingqing terbangun oleh suara telepon. Ia bangkit dengan grogi dan meraba-raba di meja tidur untuk waktu yang lama sebelum menemukan ponselnya. Halo, Qingqing, jam berapa sekarang? Mengapa kamu masih belum datang? Terdengar suara Zhang Yuxi memanggil. Gu Qingqing membuka matanya dan melihat waktu yang tertera di ponsel. Sekarang sudah pukul 9.15 pagi. Jam masuk kerja perusahaannya adalah pukul 9 dan ia tidak pernah terlambat selama 2 bulan bekerja. Namun, hari ini adalah pengecualian. Kepala Gu Qingqing masih sedikit pusing. Ia membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Pada awalnya, Leng Xicheng sudah sangat marah tadi malam. Ia juga tidak senang karena Gu Qingqing belum mandi. Ia pun melempar Gu Qingqing ke bak mandi hingga Gu Qingqing tak sengaja menelan banyak air. Setelah keluar dari bak mandi, barulah Leng Xicheng terus menghukumnya. Sekarang, kepala Gu Qingqing yang masih berputar-putar terasa begitu sakit. Cepat datang. Tuan Lin baru saja datang dan bertanya tentangmu secara khusus. Tuan Lin. Oh, iya, pikir Gu Qingqing. Aku akan memundurkan diri. Gu Qingqing memperbaiki posisi duduknya. Yuxi, tolong lakukan sesuatu untuk membantuku. Apa? Jiwa gosip Zhang Yuxi membara. Apa tidak ada yang ingin kamu katakan pada Tuan Lin? Aku mau mengundurkan diri. Tolong beritahu pemimpin tim untukku. Zhang Yuxi belum ditanggapi, malah diberi berita seperti ini. Kamu ini bicara apa? Gu Qingqing menekankan lagi, aku ingin mengundurkan diri. Aku akan datang untuk mengambil barang di sore hari. Tolong beritahu pemimpin tim untukku terlebih dahulu. Ada keheningan di seberang telepon, membuat Gu Qingqing merasa aneh. Zhang Yuxi, kamu masih mendengarkanku? Terdengar dering di telepon sana. Kemudian, suara Lin Zuyi datang dari handset. Nona Gu, bolehkah saya bertanya mengapa Anda ingin mengundurkan diri? Maaf, tapi itu alasan pribadi, jawab Gu Qingqing, lalu ia segera melanjutkan, saya juga tidak perlu menerima gaji bulan ini. Terima kasih atas perhatian Tuan Lin. Panggilan itu kembali hening, sebelum kemudian suara Lin Zuyi yang jernih dan lembut kembali terdengar. Baiklah, sayang sekali saya tidak dapat bekerja dengan Nona Gu. Saya ingin tahu, apakah Nona Gu punya rencana lain? Gu Qing membeku, lalu menggelengkan kepala. Sementara, tidak ada. Terima kasih. Setelah telepon ditutup, Gu Qingqing kembali duduk di tempat tidur untuk sementara waktu. Sisi sebelahnya kosong. Tempat tidur itu rata dan tidak ada jejak panas. Leng Xicheng pasti sudah pergi. Benar, mana mungkin Leng Xicheng tidak berbalik dan pergi setelah selesai. Batin Gu Qingqing. Bahkan, meski mereka memiliki kontrak pernikahan, ia berpikir bahwa mungkin ia tidak berbeda dengan wanita-wanita lain yang menggoda Leng Xicheng di luar sana. Setelah mandi, Gu Qingqing turun ke bawah dan berpapasan dengan pembantu yang sedang menyapu lantai. Pembantu melapor, Nyonya, Tuan sudah pergi kerja. Sepertinya Tuan agak marah. Pemilihan kata agak tampaknya terlalu lembut. Faktanya, Leng Xicheng pergi sebelum fajar dengan penuh amarah. Gu Qingqing tidak menunjukkan emosi apapun dan hanya mengangguk. Sebenarnya, pembantu masih ingin mengatakan sesuatu, namun Gu Qingqing telah meninggalkan rumah dan tidak lagi mendengar apa yang ada di belakangnya. Sebenarnya, sebelum pergi, Tuan memerintahkan saya untuk jangan membangunkan Nyonya. Begitu Gu Qingqing tiba di perusahaan, Zhang Yuxi segera melesat menghampirinya. Qingqing, kamu benar-benar mau pergi? Gu Qingqing mengangguk, membuatnya kembali bertanya, apa kamu sudah punya rencana untuk ke depannya? Mencari pekerjaan lagi, jawab Gu Qingqing singkat. Melihat Zhang Yuxi menatapnya dengan tegang, ia pun tersenyum. Aku tidak pergi ke negara lain, Yuxi. Kau masih bisa menghubungiku. Gu Qingqing tidak punya banyak barang di kantor itu. Ia pun berkemas dengan santai dan ia hanya butuh waktu sebentar untuk selesai. Setelah itu, ia pergi membawa barang-barangnya ke seberang alun-alun. Layar LED di alun-alun itu menampilkan berita hiburan. Pagi ini, berita utamanya tentang Chen Wenji dan Leng Xicheng. 38 pertemuan tak terduga. 1. Acara penayangan perdana sebuah film besar sedang digelar. Lokasi sudah penuh dipadati undangan dan acara itu menjadi tempat berkumpulnya bintang-bintang. Di antaranya, Leng Xicheng hadir sebagai investor dan Chen Wenji hadir sebagai pemeran wanita utama film itu. Mereka berdiri di posisi paling tengah dan menjadi menerima pemotretan semua orang.
Pria tampan dan wanita cantik seperti mereka terlihat seperti pasangan sempurna. Pada sesi wawancara di awal acara, seorang reporter mengambil mikrofon dan bangkit. Ia menjadi orang pertama yang bertanya kepada pemeran wanita utama film, Chen Wenji. Di film ini, Nona Chen dikejar oleh dua lelaki tampan. Apakah Nona Chen tahu, pemeran pria utama atau pemeran pria kedua yang lebih menyukai Nona Chen? Chen Wenji mengambil mikrofon. Yang satu tampan dan yang satunya lagi memiliki sifat dominasi. Mereka berdua sangat baik, tetapi ada orang lain dalam mimpiku, jawabnya, matanya yang indah tersenyum. Kemudian, Chen Wenji menatap Leng Xicheng yang duduk di sampingnya dengan wajah penuh kerinduan. Sementara, mata Leng Xicheng memucat dan ada senyum tipis di wajahnya. Wajah Leng Xicheng menunjukkan ekspresi yang belum pernah Chen Wenji lihat sebelumnya. Gu Qingqing melihat bahwa pembukaan acara dilakukan pagi ini. Tak heran, Leng Xicheng meninggalkan dari kamarnya dan pergi ke sisi Chen Wenji. Ia membatin, "Ya, kan? Ya, benar-benar." Layar LED beralih ke berita lain. Gu Qingqing menurunkan pandangannya. Ia perlahan-lahan memegang kotak di tangannya dengan semakin erat. Kesabaran dan penantian tidak mendapat perhatian sedikitpun dari Leng Xicheng. Leng Xicheng berita angkuh dan muram. Padahal, Gu Qingqing juga punya banyak harapan. Ia juga bisa lelah. Sudah waktunya untuk membuat rencana lagi. Beberapa hari berikutnya, Leng Xicheng tidak kembali. Namun, meskipun Leng Xicheng tidak pulang, bukan berarti ia tidak punya waktu mencari wanita. Dalam beberapa hari terakhir, berita tentang Leng Xicheng dan Chen Wenji semakin menghangat. Judul-judul berita tentang mereka terus bermunculan, mulai dari, Leng Xicheng tertangkap kamera dengan Chen Wenji saat berbelanja, sampai, Leng Xicheng dan Chen Wenji menghadiri perjamuan bersama. Jika ada satu berita Chen Wenji yang tidak berhubungan dengan Leng Xicheng, maka berita itu adalah, revisi kontrak iklan Chen Wenji, perusahaan telah diakuisisi. Berita itu begitu mengundang perhatian. Gu Qingqing hanya melirik judulnya karena ia sudah terlalu malas untuk terus membacanya. Banyak panggilan masuk dari ibu banyak dan juga dari Li Yuyu juga. Belakangan ini, Li Yuyu meneleponnya beberapa kali untuk mengungkapkan kecaman kuatnya terhadap suamimu yang bajingan dan si wanita pelakor. Gu Qingqing jadi ingin bertanya, mengapa Li Yuyu sangat membenci perselingkuhan. Mereka tak hanya menjadi teman akrab sejak SMA hingga kuliah. Li Yuyu sama seperti Gu Qingqing, anak dari seorang petani miskin 3 generasi di Miaohong. Selama masih bersekolah, Li Yuyu kerap menerima ejekan dari Su Zijin dan teman-temannya. Kemudian, saat ia masih junior, tanah dan rumahnya digusur. Keluarganya pun tiba-tiba kaya dengan aset puluhan juta. Meskipun kini bermandikan uang, kebahagiaan tidak mengikuti Li Yuyu. Ayahnya yang jujur mulai mencari selingkuhan dan mulai mengajukan cerai. Keluarga Li yang mulanya baik-baik saja malah jadi tercabik-cabik. Untungnya, pacar Li Yuyu yang sekarang adalah teman sekelasnya, Zhang Fuxing. Keduanya telah saling mencintai selama bertahun-tahun dan memiliki hubungan yang stabil. Dengar-dengar, baru-baru ini mulai ada pembicaraan tentang pernikahan. Tidak sulit untuk mencari pekerjaan saat ini, apalagi jika Gu Qingqing tidak menuntut upah dan tunjangan yang tinggi. Namun, Gu Qingqing segera berubah pikiran. Jika ia ingin benar-benar bekerja dengan baik, ia tidak bisa mencari perusahaan kecil. Ia harus menemukan perusahaan besar karena mereka punya banyak peluang untuk prospek pengembangan yang lebih baik. Departemen Personalia Suyi Advertising memanggil Gu Qingqing dan memberitahunya untuk datang wawancara di hari Jumat. Suyi Advertising adalah perusahaan periklanan yang baru-baru ini berkembang pesat dan berkantor pusat di Amerika Serikat. Perusahaan seperti itu mencari Gu Qingqing untuk wawancara. Bahkan jika ia meminta sendiri, belum tentu ia mendapatkannya. Gu Qingqing tidak terpikir bahwa ia akan bertemu orang itu lagi di Suyi Advertising. Selanjutnya bab 39 pertemuan tak terduga, 2.